Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Etika Guru Terhadap Peserta Didik, yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Tommy dan rekan saya Reli Wijayanti. Sebelum menjelaskan ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu etika guru terhadap peserta didik. Etika itu adalah sebuah sifat, aturan atau norma yang berlaku pada seseorang. Nah, jadi apabila dikaitkan dengan etika guru terhadap peserta didik, jadi sebuah sifat, norma atau aturan yang harus diterapkan guru kepada peserta didik dalam menyampaikan atau dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam etika guru terhadap peserta didik ini menyangkup 5 yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada etika guru untuk memahami perbedaan peserta didik, perbedaan individu peserta didik, etika guru untuk menjalin komunikasi dengan peserta didik, etika guru untuk memandang positif peserta didik, etika guru untuk menilai objektif peserta didik, dan etika guru untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Yang pertama, etika guru untuk memahami perbedaan individu peserta didik. Menganalisis karakteristik siswa dimaksudkan untuk mengetahui ciri perseorangan siswa. Hasil dari kegiatan ini akan berupa daftar yang memuat pengelompokan karakteristik siswa sebagai pijakan untuk mendeskripsikan metode yang optimal guna mencapai hasil belajar tertentu. Jika dalam menyampaikan materi pembelajaran guru kurang memperhatikan karakteristik siswa dan ciri-ciri kepribadian siswa tidak dijadikan pijakan dalam pembelajaran, siswa akan mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. Nah, jadi etika guru untuk memahami perbedaan individu ini memiliki poin penting tersendiri. Jadi apabila guru sudah mengetahui ciri atau karakteristik dari peserta didik tersebut, maka guru akan bisa menyesuaikan proses pembelajaran yang akan dibelajarkan oleh siswa tersebut. Kemudian mereka akan merasa bosan, bahkan timbul kebencian terhadap materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Kondisi demikian sebagai penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas proses serta hasil belajar yang telah diprogramkan. Upaya apapun yang dipilih dan dilakukan oleh guru dan perancangan pembelajaran jika tidak bertumpu pada karakteristik perseorangan siswa sebagai subjek belajar, maka pembelajaran yang dikembangkan tidak akan bermakna bagi siswa. Jadi itu tadi yang telah saya jelaskan tadi. Jadi misalnya guru itu tidak bisa mengetahui atau memperhatikan karakteristik dari peserta didik, maka peserta didik tersebut tidak akan mudah suka atau tidak akan tertarik untuk ikut belajar dengan materi pembelajaran tersebut. Nah, jadi hal yang pertama yang harus dilakukan oleh guru itu harus mengetahui karakteristik, harus memperhatikan kepribadiannya siswa tersebut agar siswa tersebut seperti apa sih, cocoknya diberikan pembelajaran seperti apa. Kemudian apabila guru sudah mengetahui karakteristik tersebut, guru akan merancang atau mendesain sebuah pembelajaran yang khusus untuk sebuah proses pembelajaran yang diterapkan pada peserta didik tersebut. Nah, ini ada langkah-langkah untuk mendesain pembelajaran menurut Degen. Ini yang pertama ada menganalisis tujuan dan karakteristik materi pembelajaran, melakukan analisis sumber-sumber belajar, melakukan analisis karakteristik siswa,
menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran, menetapkan strategi pengorganisasian isi belajar, menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran, menetapkan strategi pengolahan belajar, dan mengembangkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua ini ada etika guru menjalin komunikasi dengan peserta didik. Nah, jadi selain guru memperhatikan karakteristik peserta didik, guru juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, apa saja etika yang harus dilakukan guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik? Yang pertama yaitu guru dilarang untuk memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, terutama bagi orang-orang yang memang gemar memanggil peserta didiknya dengan nama-nama samaran. Nah, jadi guru itu tidak boleh memanggil dengan nama-nama julukan, nama-nama yang tidak bagus ya. Jadi nama yang harus sesuai dengan nama aslinya. Guru maupun peserta didik dilarang mengucapkan kata-kata yang buruk. Nah, ini sebenarnya untuk keduanya sih, untuk peserta didik dan guru. Jadinya tidak harus ditutur jaganya, harus ditutur kata-katanya yang baik. Jadi untuk berkomunikasi itu keduanya harus berkomunikasi dengan baik, harus dengan berkata dengan baik. Tidak boleh guru berkata kasar, tidak boleh peserta didik berkata kasar. Kemudian ada larangan peserta didik untuk mendahului ucapan guru, maka guru harus dapat bicara dengan baik dan penuh kesabaran. Nah, ini etikanya di etika peserta didik. Nah, jadi dengan itu guru harus berbicara dengan penuh kesabaran dan penuh perhatian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reli Wijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reli Wijayanti. Saya akan mempresentasikan etika guru terhadap peserta didik. Saya akan menjelaskan poin D, yaitu etika guru memandang positif peserta didik. Jadi, pandangan guru terhadap anak didik akan mempengaruhi kegiatan mengajar guru di kelas. Guru yang memandang anak sebagai individual dengan segala perbedaan dan persamaannya akan berbeda dengan guru yang memandang anak didik sebagai makhluk sosial. Nah, aspek-aspek yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar atau paling tidak keberhasilan belajar mengajar yang dihasilkan bervariasi. Variasian ini dilihat dari tingkat keberhasilan anak didik menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru dalam setiap kali pertemuan. Selain aspek-aspek tersebut, tingkat keberhasilan belajar mengajar terhadap peserta didik, yaitu etika yang baik akan memungkinkan tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan etika guru yang kurang baik dalam mengajarnya. Etika guru dalam pengajaran siswa atau perilaku guru terhadap siswa itu ada beberapa macam, seperti berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menghidupkan syariat Islam. Kemudian guru hendaknya memiliki keikhlasan dalam mengajar, lalu mencintai peserta didik sebagai mencintai dirinya sendiri. Kemudian memberikan kemudahan dan mengajar dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami. Membangkitkan semangat peserta didik dengan jalan memotivasinya. Terus memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu, selalu memperhatikan kemampuan anak peserta didik. Kemudian poin E yaitu etika guru untuk menilai objek peserta didik ada 4. 1. Jelas dalam melakukan penilaian harus ada satu tujuan atau goal yang akan dicapai. Artinya seorang pendidik harus memiliki sense of goal, yang artinya itu seorang pendidik harus sudah tahu tujuan penilaian dalam mengukur kemampuan atau kompetensi peserta didik yang dilaksanakan selama proses pembelajarannya berlangsung. Kemudian yang kedua,
Yang kedua yaitu dalam melakukan penilaian, pendidik dituntut harus menyadari adanya sense of regulation atau keteraturan. Yaitu sebagai contohnya itu memberikan dan membuat soal. Lah, guru memberikan dan membuat soal itu dalam bentuk pilihan ganda dan esai sebagai batasan waktu yang diselesaikan tugas dan lainnya yang harus ditepati. Proses penilaian ini tuh objektif jika harus mampu membuat setiap peserta didik atau murid untuk berprestasi dan menemukan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kemudian yang ketiga itu seorang peserta pendidik dituntut memiliki sense of achievement, yaitu seperti contoh ya, ketika peserta didik mengalami masalah dalam pembelajaran, maka seorang pendidik harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan assessment motivasi training atau AMT yang memberi motivasi dan semangat pada mereka. Terus kemudian yang keempat, pendidik harus memiliki sense of harmony yang akan menciptakan keselarasan atau keserasian dan keseimbangan. Dalam harmoni itu ketika telah ada standar dari nilai yang didapatkan atau yang merasa keadilan dengan sistem nilai yang berlandasan pada objektivitas akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pendidik bisa melihat kemampuan setiap peserta didiknya dan peserta didik merasakan kemampuan apa yang telah dikuasainya. Kemudian poin E yaitu etika guru menjadi teladan peserta didik. Pembinaan karakter peserta didik oleh guru berarti berbagai upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah sebagaimananya diamankan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen. Nah, salah satu kunci keberhasilan program pembinaan karakter pada satuan pendidikan adalah keteladanan dari para pendidik dan tenaga kependidikan. Peran keteladanan merupakan jantung dan jiwa dari sebuah program pembinaan karakter. Jika karakter yang baik perlu diajarkan dari perspektif baik, maka strategi yang biasa digunakan dalam pendidikan karakter. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan strategi ini, yaitu guru atau orang tua harus berperan sebagai model yang baik bagi peserta didiknya ataupun anak-anaknya. Kemudian anak-anak harus meneladani orang terkenal yang berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian karakter yang dikembangkan dalam pendidikan itu seperti katalisator atau teladan, inspirator, motivator, demonstrator, dan evaluator. Nah, faktor yang mutlak dalam pengembangan pendidikan karakter pada peserta didik melalui keteladanan seorang guru mempunyai peranan katalisator akan lebih efektif karena kedudukannya sebagai figur atau idola yang digugu lan ditiru oleh oleh peserta didik. Kemudian keteladanan guru secara langsung mempengaruhi perkembangan karakter peserta didik dan juga memiliki hubungan timbal balik. Apalagi guru menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.